Jumpa kembali dengan Bible Study Minggu, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik dari seseorang yang mencoba menafsirkan Alkitab dengan pengertian yang dari pandangannya sendiri, dari pandangan Muslim atau dari pandangan Islam. Nah, ini sesuatu yang menarik karena akan membuat kita melihat sebuah kontradiksi yang sangat jelas terpapar di sana dan diucapkan oleh si pembicara ini. Nah, kita akan menyaksikan videonya berikut ini. Dipancarkan oleh Allah sampai akhirnya hari ini Allah menancapkan iman dan Islam ke dalam hati Mbak Vera. Insya Allah sampai akhir hayat pun Mbak Vera dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim. Jadi jangan pernah ragu, Mbak. Nabi Isa atau Yesus yang dulu dianggap Tuhan oleh penjenengan itu sudah menyampaikan bahwa nanti akan datang seorang nabi, seorang penghibur. Dia yang akan menyampaikan segala kebenaran, dia yang akan menginsafkan tentang dosa, dia yang akan menyatakan tentang hukuman. Dan ketika dia datang, kata Nabi Isa, ketika penghibur, penolong itu datang, dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri, tapi semua yang dia dengar yang akan dia sampaikan. Siapakah dia? Ada yang mengatakan itu Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus itu kan bagian Tuhan. Iya. Ruhul Kudus itu kan bagian ketuhanan. Di situ dikatakan dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri. Semua yang dia dengar yang akan dia sampaikan. Lah, Ruhul Kudus itu loh bagian Tuhan. Masa Tuhan masih mendengar dari yang lain? Inilah Tuhan yang harus dipertanyakan. Ini Tuhan model apa ini? Jadi dia seorang laki-laki. Dia akan menyampaikan semua yang dia dengar. Dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Muhammad ini tidak mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dia tidak mengajarkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Semau gue, sakarpe dewe, tidak. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى. Tidak berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan wahyu dari Allah. Jadi itu adalah penjelasan dari seseorang pendakwah dari Muslim yang mencoba memberikan sebuah penjelasan pada seorang yang baru saja, si wanita muda tadi, yang baru saja berpindah dari agamanya yang Katolik menjadi Islam. Dan kalau saudara bisa lihat nanti di videonya di channel tersebut, di Mualaf Center, saudara bisa menyaksikan sebetulnya perempuan ini juga tidak begitu jelas apa motivasinya. Ketika ditanya motivasinya apa, tidak ada jawaban yang cukup penting untuk bisa untuk kita bisa nyatakan bahwa dia betul-betul memiliki ketertarikan atau betul-betul meyakini iman Islam. Nah, tetapi yang menarik, penjelasan yang disampaikan tadi adalah sebetulnya tafsiran yang sangat tipikal Islam, yang memakai sebetulnya konsep Islam ke dalam Alkitab, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan dan tidak boleh, karena menafsirkan Alkitab memiliki caranya tersendiri, punya sistemnya tersendiri, sedangkan Al-Quran pun memiliki sistemnya tersendiri. Jadi tidak bisa dipaksakan, sehingga teologi Islam akhirnya menjadi dimasukkan ke dalam teks Alkitab.
Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam teks teks yang dicoba dibahas oleh pendakwah tadi atau yang menjelaskan tadi, itu sebetulnya adalah mengenai Roh Kudus. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam Yohanes 16, kita akan melihat sebetulnya apa yang dikutip tadi tidak seluruhnya dikutip ya oleh si pendakwah tadi. Coba saudara perhatikan, ini adalah saya buka Yohanes 16 dan ini berbicara mengenai Roh Kudus atau dengan nama lain sebetulnya Roh Penghibur atau Penghibur. Nah, Roh Kudus ini akan diutus kepada setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi konteksnya sudah jelas di situ bahwa akan diutus pada murid-murid dan orang-orang yang percaya di dalam Kristus, dan roh itu berbicara mengenai Kristus, mengenai siapa Yesus itu. Nah, tadi dikutip walaupun tidak lengkap. Nah, kita akan baca ayat 13. Jadi ayat yang dikatakan mengenai itu sebagai sebuah nubuatan atau itu adalah gambaran dari Muhammad. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, roh penghibur, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, di dalam konsep kekristenan, di dalam teologi kealahan Kristen, kita mengenal Allah Bapa, Allah Roh, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya setara kealahannya, satu esensi Allah, tetapi memiliki tiga pribadi. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, masalahnya adalah teks ini dipakai oleh orang pendakwa tadi untuk membenarkan ajaran Islam. Dan itu saya rasa tidak fair ya, karena ini adalah teks Kristen, sehingga teologi Kristennya harus harus diungkapkan. Dan nyata di dalam teks tadi kita lihat bahwa sebetulnya ada relasi antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya itu satu dan memiliki hubungan satu dengan yang lain. Ada dinamika. Dinamika sebuah hubungan itu berbicara mengenai sebuah persekutuan. Kita bisa bicara, kita bisa mendengar satu dengan yang lain, kita bisa memberikan jawab. Di dalam konsep kealahan Kristen, Allah Tritunggal itu saling melengkapi, saling harmonis satu dengan yang lain, tidak saling bertentangan. Jadi apa yang dikatakan tadi adalah apa yang dia akan mengatakan segala kebenaran, dan apa yang dikatakannya itu diterima daripadaku. Artinya apa yang Yesus terima dari Allah Bapa itu juga disampaikan oleh Roh Kudus, kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, dan Allah Bapa pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan. Dan ketiga ini, keharmonisan ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 16 tadi. Ada keharmonisan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu tidak ada di dalam konsep kealahan Islam. Dan tidak bisa dipakai sebagai pembenaran untuk sebuah
pernyataan atau pandangan teologi Islam bahwa itu berbicara mengenai Muhammad. Ya, sejujurnya kalau misalnya kita bicara mengenai Roh Kudus, ya Roh Kudus, dia adalah roh, bukan seorang laki-laki, bukan seorang yang memiliki wujud, dan dia juga uh, tidak apa namanya, tidak bisa dilihat. Sedangkan Muhammad memiliki wujud, Muhammad memiliki daging. Muhammad tidak bisa tinggal di dalam diri orang yang percaya Yesus Kristus. Tidak bisa. Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya, tinggal di dalam diri para murid, dan dialah yang akan menyatakan kebenaran itu pada setiap orang yang percaya pada Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satuan. Nah, jadi kita melihat sebetulnya ada sebuah kesalahan yang sangat fatal ya yang dilakukan, bahwa dia mencoba menafsirkan teks Alkitab dengan sudut pandang Islam, dan itu tidak boleh terjadi karena sistem Al-Quran dengan Alkitab berbeda. Tetapi yang menjadi masalah juga adalah satu hal lagi, bahwa sebetulnya di dalam Al-Quran kita melihat ketika Isa itu lahir dan Allah memberikan ada pernyataan Roh Kudus di dalam Al-Quran. Ternyata Roh Kudus di dalam Al-Quran memiliki pengertian yang berbeda. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita ungkapkan, karena akan menjadi menarik, karena apa yang disampaikan tadi sebetulnya kalau misalnya dikatakan bahwa Yohanes 16 itu adalah nubuatan, tadi Yohanes 16 ayat 13 itu adalah nubuatan mengenai Muhammad, dan Roh Kudus itu adalah Muhammad, maka kita perlu mempertanyakan tafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Nah, saya akan share screen, kita akan melihat sebetulnya di dalam Al-Quran sendiri ini yang kita perlu pertanyakan. Jadi dakwah tadi mengira Roh Kudus yang dalam Alkitab itu Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan di dalam Al-Barokah ayat yang ke-87, dan sungguh kami telah memberikan kitab dalam kurung Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Roh Kudus. Kurung Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang padamu membawa suatu pelajaran tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh. Oke, konsep dari Al-Quran mengenai Rohul Kudus, karena memang di situ tulisannya Arabnya pun ada Rohul Kudusi. Mengapa dituliskan Jibril? Nah, ini adalah sebuah kontradiksi. Jadi Muhammad itu Jibril, itukah yang ingin disampaikan? Atau Roh Kudus itu adalah Muhammad? Jadi sebetulnya pendakwah tadi sedang menentang penafsiran yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Al-Barokah, ayat yang 87. Ada kutipan di situ, ada tanda kurung di situ Jibril, untuk menjelaskan bahwa Roh Kudus itu bukan Roh Allah, tapi Jibril atau malaikat Jibril. Nah, itu adalah sebuah tafsiran, karena memang ini dalam tanda kurung itu berarti jika demikian maka si pendakwah itu sedang
berlawanan dengan tafsiran yang di Al-Quran, kitab sucinya sendiri. Nah, bagi saya ini perlu untuk dipelajari ketika kita mencoba untuk menjelaskan iman kita, baik itu iman Kristen kita, tidak boleh sekedar hanya mengutip satu kutipan, terus kemudian kita coba tafsirkan dari sudut pandang kita. Tidak. Kita perlu melihat sebuah kebenaran itu sesuai dengan sistem dan konteksnya dan kitabnya itu sendiri. Dan saya rasa ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Berhati-hati menggunakan atau memakai kacamata tafsiran yang berbeda, karena akan jauh berbeda dan akan menyesatkan banyak orang. Saya harap ini membantu kita untuk melihat kebenaran dengan lebih jelas, dengan lebih jujur, tidak asal mengambil sebuah kutipan kemudian kita klaim itu adalah bicara mengenai iman saya dan mulai memasukkan ide yang lain ke dalam tulisan kitab suci yang lain. Salam kebenaran, kiranya Kristus Yesus, Tuhan kita, menyelamatkan kita dari kesesatan.